and journalists from a number of countries who aren't able to attend this World Cup because of travel bans or visa restrictions. Embarrassed, therefore, by what actually has come to pass, and do you have to accept that you've lost some control of your own tournament here? Selamat pagi teman-teman, kali ini kita akan sedikit berbicara tentang olahraga. Di mana tahun 2026 kita akan menyaksikan perhelatan terbesar olahraga di dunia, yaitu FIFA World Cup 2026 atau Piala Dunia tahun 2026. Event ini bukan hanya event untuk sepak bola, tapi ini adalah event terbesar untuk olahraga, di mana banyak sekali mata yang akan melihat pertandingan seru, pertandingan antar satu negara melawan negara yang lain. Itu membuat event ini cukup dinanti-nantikan. Di mana event ini diselenggarakan 1 kali 4 tahun. Dan tahun ini ada 3 negara yang menjadi tuan rumah. Yang pertama adalah Kanada, yang kedua adalah Amerika Serikat, yang ketiga adalah Meksiko. Format-formatnya berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Dari jumlah tim, tuan rumah dan sebagainya itu berbeda. Namun di balik hal-hal tersebut, banyak sekali edisi kali ini menyimpan kontroversi-kontroversi yang perlu kita bahas di video kali ini. Saya mulai dari yang pertama. Piala Dunia kali ini memiliki format yang berbeda dengan edisi yang sebelumnya, di mana saat ini ada 48 tim yang menjadi peserta Piala Dunia tahun 2026, yang sebelumnya hanya 32. Ini memberikan dampak positif untuk negara-negara yang lebih banyak berpartisipasi di kontestasi Piala Dunia kali ini. Dan Indonesia salah satunya. Kita hampir beberapa langkah lagi untuk menjadi bagian dari Piala Dunia 2026, tapi kita belum beruntung saja. Semoga di edisi selanjutnya kita menjadi bagian penting di Piala Dunia 2026. Di mana ada 104 laga yang dilaksanakan di 16 kota dan 3 negara. Ini sebenarnya ya cukup biar normal-normal saja, tapi di sini kontroversinya. Di mana sebelumnya ada 8 grup, sekarang menjadi 12 grup. Di mana yang sebelumnya peringkat 1, peringkat 2 bisa langsung lolos ke 16 besar. Namun untuk di 12 grup, di mana peringkat 1, peringkat 2 lolos ke fase knockout, dan ada 8 peringkat 3 terbaik yang akan lolos ke fase knockout. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya adalah negara-negara yang lolos di fase knockout melalui 8 besar terbaik, mereka akan kebingungan sendiri. Kenapa? Karena mereka akan menunggu hasil-hasil dari tim lainnya. Jadi mereka nggak bisa mempersiapkan tiket pesawat, akomodasi, hotel sebelum, ya karena mereka belum tahu lawannya siapa nantinya dan di negara mana pertandingan itu akan dilangsungkan. Jadi banyak fans-fans yang mungkin penggemar sepak bola memiliki kekhawatiran, kita akan main di mana nih? Masa kita beli tiket di hari H gitu. Jadi itu yang menjadi permasalahan di fase ini. Yang kedua adalah tiket. Kalian tahu nggak bahwa FIFA World Cup edisi tahun ini merupakan tiket termahal sepanjang sejarah Piala Dunia diselenggarakan. Di mana harga tiket untuk satunya itu bisa sekitar 2 jutaan. Dan yang paling mahal itu bisa sampai puluhan. Itu untuk kelas-kelas ekonomi, kelas-kelas biasa gitu. Tapi bayangkan jika kamu membeli VIP itu bisa sampai ratusan juta, mungkin bisa MM-an. Bahkan untuk final saja tiketnya itu 140 juta. Dan untuk tangan kedua itu bisa setengah M, 500 juta. Itu menjadikan Piala Dunia kali ini lebih mahal dibandingkan edisi sebelumnya. Dan mereka menggunakan sistem dynamic pricing. Apa sih dynamic pricing? Dynamic pricing adalah harga bisa berubah-ubah tergantung permintaan. Jadi jika ada sebuah negara A melawan negara B, ketika melihat bahwa hanya sedikit orang yang membeli tiket tersebut, maka harganya akan dimurahin. Tapi sebaliknya ketika negara A melawan negara B, banyak sekali yang ingin membeli tiket tersebut, maka harganya otomatis akan dinaikkan oleh sistem. Jadi mereka akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Kita pergi ke ketiga. Poin ketiga adalah fans, di mana Piala Dunia tidak megah kalau tanpa penggemar ataupun fans negara tersebut. Jadi di sini banyak suara-suara fans mengeluhkan tentang pesawat, hotel, visa, dan juga pindah kota karena sistemnya
agak sedikit kompleks dari edisi sebelumnya. Mereka bingung harus membeli pesawat kapan, hotel di mana, karena sistemnya agak sedikit rumit dan kompleks. Jadi mereka agak mengeluhkan bagaimana cara terbaik untuk membeli tiket dan melihat negara mana atau stadion mana yang akan menyelenggarakan pertandingan mereka, terutama untuk 8 peringkat 3 terbaik. Itu menjadi masalah untuk mereka. Keempat, ini adalah poin yang paling menarik dan paling banyak sebenarnya dibahas, yaitu Iran dan visa. Kita tahu bahwa Iran dan Amerika Serikat itu tidak baik-baik saja dalam hubungan diplomatiknya. Di mana banyak sekali hal-hal terjadi di dalam hal geopolitik, ketegangan di antara mereka dua yang berimbas kepada tim nasional Iran, di mana mereka sebenarnya harus bertanding di Amerika, yaitu di LA dan Seattle gitu. Mereka seharusnya bertanding di sana dan dijadwalkan berlatih di sana juga, training campnya ada di Amerika Serikat. Tapi yang menjadi masalah adalah karena urusan visa dan ketegangan geopolitik, kebijakan negara mereka tidak diizinkan untuk tinggal dan menginap dan stay di Amerika Serikat, dan mereka harus berpindah ke base camp tujuannya di Meksiko. Jadi apa yang paling menarik dari ini, jadi mereka tinggal tidur latihan di Meksiko, dan di saat pertandingan mereka harus pergi ke Amerika Serikat untuk bermain, dan setelah bermain mereka akan kembali ke base campnya. Mereka akan melakukan itu terus selama di fase grup, dan jika mereka lolos ke fase selanjutnya mereka akan terus begitu. Bayangkan, FIFA selalu menyuarakan fair play, tapi apakah ini cukup fair untuk mereka? Bukannya negara A melawan negara B harus memiliki fasilitas yang sama, rasa aman yang sama, rasa nyaman yang sama, persiapan yang sama. Tapi kenapa Iran berbeda? FIFA mengkonfirmasi bahwa itu adalah kebijakan negara, jadi FIFA tidak bisa ikut campur. Tapi kan FIFA yang memilih Amerika menjadi tuan rumah, bukannya FIFA punya power tersendiri untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Jadi apakah memang benar ini fair play yang disebut oleh FIFA? We don't know. Kasus lagi yang lebih menarik yaitu Omar Atana, di mana visanya atau dia ditolak untuk masuk ke Amerika Serikat. Siapa ini? Ini adalah wasit asal Afrika, kalau saya tidak salah, dan dia adalah wasit terbaik yang dimiliki FIFA. Tapi dia ditolak untuk masuk ke negara Amerika Serikat. Dan dia telah masuk list untuk menjadi bagian dari wasit Piala Dunia tahun 2026. Jadi bayangkan kompleksitas tuan rumah yang dimana mereka menolak orang-orang penting yang masuk ke negaranya padahal mereka adalah tuan rumah. Kita pergi ke poin yang kelima, itu keamanan. Ya memang benar bahwa Piala Dunia kali ini diselenggarakan di 3 negara dengan sistem yang berbeda. Mereka pasti banyak masalahnya, dan salah satu yang paling disorot adalah keamanan. Banyak berita menyebutkan banyak drone-drone asing yang mengintai di pertandingan dan juga di latihan. Ya, dan ini menjadi concern untuk tim-tim dan juga untuk penyelenggara Piala Dunia yang mereka merasa dirugikan karena banyaknya drone. Bagaimana juga masalah logistik. Tahu nggak bahwa timnas Inggris itu kemalingan. Mereka kehilangan barang-barang penting mereka sebelum pertandingan. Itu juga menjadi masalah yang banyak dibahas tentang keamanan. Dan ini diselenggarakan di 3 negara. Itu kompleksitasnya cukup tinggi. Yang terakhir, saya ingin membahas tentang cuaca. Piala Dunia kali ini diselenggarakan di musim panas. Dan musim panas kali ini bisa sampai 32 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Dan ini cukup membahayakan untuk pemain karena mereka tidak terbiasa bermain di suhu panas. Jadi ya performa mereka tidak sebaik yang sebelumnya jadinya. Dan di sini sebenarnya ada kebijakan FIFA ya, karena memang FIFA ya memberikan kelonggaran dan juga solusi di mana mereka memberikan sistem hydration break gitu ya. Mereka pemain-pemain bisa di 2 kali di dalam 90 menit untuk ya mengambil minum gitu. Untuk sehingga tidak mendapatkan cedera dan juga memberikan performa terbaik di saat pertandingan. Tapi ini malah menjadi kritikan-kritikan juga, terutama untuk mantan-mantan pemain juga.
Mereka bilang bahwa ya ini merusak ritme sepak bola, di mana kita tahu bahwa ketika fluid kick off dimulai kita akan menunggu 45 menit baru istirahat, dan juga selanjutnya sampai ke 90 menit. Tapi ketika ada hydration break, di mana tensi lagi baik-baiknya, lagi bagus-bagusnya saat kita nonton, pasti minum fluid untuk hydration break. Ya, tapi ya ini mungkin bisa didebatkan ya, karena memang ini untuk keselamatan pemain juga. Dan juga rumput banyak dikomplain oleh peserta Piala Dunia negara-negara tertentu yang merasa bahwa rumput yang berada di stadion Piala Dunia itu tidak sebaik dan sesuai standar FIFA. Karena memang Amerika Serikat ini bukan negara sepak bola, mereka itu punya olahraga lain yang mereka minati. Ya mungkin seperti basket, NFL dan sebagainya. Jadi stadion-stadion yang mereka miliki itu multifungsi, ada untuk sepak bola, ada untuk NFL dan konser, dan juga event-event lainnya. Jadi ini beberapa kontroversi Piala Dunia di tahun 2026. Banyak sekali hal yang terjadi. Mungkin hal yang menariknya adalah ya edisinya berbeda, format timnya berbeda, tapi banyak hal-hal yang menjadi kontroversi di sana. Dari harga tiket juga, visa, Iran, wasit, dan banyak hal lainnya. Tapi apakah benar Piala Dunia kali ini yang diselenggarakan sebenarnya untuk rakyat biasa, di mana semua orang bisa merasakan, apalagi untuk tuan rumah yang mungkin mereka beberapa puluh tahun sekali untuk menjadi tuan rumah, dan mereka ingin menjadi bagian dan melihat langsung bagaimana negara-negara terbaik bermain. Tapi karena harga, mereka tidak bisa untuk menjadi bagian untuk melihat tim terbaiknya. Kita bisa debat ini di komentar. This is the video, and see me in another video. Thank you.